sempat di-ban dari KBS. Ya ampun, kayak ini pengambilan kameranya alias angle kameranya nih malam ini aku goyang. Halo, what's up guys, I'm Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, untuk hari ini, kita itu akan ngebahas tentang konspirasi dari girl group paling kontroversial dalam sejarah industri music K-pop. Karena banyak sekali hal yang terjadi dengan mereka, dan ini membuat mereka itu mendapatkan banyak sekali kritikan dari para netizen. By the way, sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share juga ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke guys, kalian itu pasti tahu ya grup apa yang akan kita bahas kali ini. Yops, udah banget, dari thumbnailnya aja udah kelihatan sebenarnya. Jadi girl group yang akan kita bahas kali ini adalah Six Bomb. Siapa itu Six Bomb? Mungkin belum ada yang kenal sama mereka. Jadi Six Bomb ini merupakan girl group yang bernaung di bawah agensi World Event Agency. Jadi grup ini tuh dibentuk pada musim panas tahun 2010 dan mereka juga telah berlatih selama 1,5 tahun. Nah, awalnya sih mereka itu akan debut nih dengan 6 orang member. Tapi ada satu membernya yaitu Soobin yang kayak ngalami cedera sehingga ia pun harus hiatus. Jadi grup yang pada awalnya itu akan debut dengan 6 orang member, jadi 5 orang member aja nih guys. Dan mereka itu melangsungkan debutnya pada tanggal 27 Januari tahun 2012 dengan first mini album mereka yang bertajuk Six Bomb First Mini Album dengan lagu utama mereka yang Cheeky Bomb. Dan Cinggu grup ini akhirnya hiatus dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 3-4 tahun. Dan saat mereka comeback, mereka ini kayak melakukan reformasi gitu terhadap line up membernya, ada perubahan lah. Jadi tahun 2016 mereka juga sempat viral dengan single Wait 10 Years Baby. Dan di tahun yang sama ada artikel dari Never yang merilis bahwa Yu Chang itu telah keluar dari grup. Dan singkat cerita ada beberapa kontroversi yang terjadi dengan grup ini. Langsung aja kita mulai dari kontroversi yang pertama. Jadi kontroversi yang pertama yang terjadi dengan mereka adalah tentang operasi plastik. Jadi operasi plastik seperti yang kalian tahu ya, ini sebuah hal yang emang sih banyak dilakukan gitu oleh orang-orang. Gak cuma idol Korea doang, tapi yang lainnya juga, netizen biasanya juga banyak sekali yang melakukan operasi plastik. Nah, tujuan dari operasi plastik sendiri itu beragam guys. Ada yang untuk perbaikan. Jadi misalnya ada yang kecelakaan, ya udah mereka nggak mau kan wajah mereka kelihatan rusak kayak gitu. Ya udah di sini ada yang melakukan perbaikan terhadap wajah mereka supaya tetap cantik kembali. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk kecantikan. Jadi seperti yang kalian tahu, sifat manusia itu kan nggak puas nih guys. Jadi kalau mereka melihat ada sesuatu yang kurang dari dirinya, itu kan nggak suka banget. Apalagi kalau mereka punya uang, wah itu lebih mudah banget sih kalau mereka mau melakukan yang namanya operasi plastik. Khususnya di industri music K-pop. Seperti yang kalian tahu ya, meskipun hal ini mungkin kayak lazim dan juga banyak yang sudah melakukannya, tapi netizen Korea itu tetap mengkritik siapapun yang melakukan yang namanya operasi plastik. Nah, untuk yang Six Bomb, kasus mereka ini cukup unik guys. Kenapa? Kalau idol K-pop yang lain itu kayak menyembunyikan fakta bahwa mereka melakukan yang namanya oplas, mereka justru kayak menunjukkan kepada kita semua bagaimana mereka itu melakukan yang namanya operasi plastik. Jadi dalam single yang mereka rilis yaitu Becoming Prettier, mereka kayak menunjukkan before sama afternya. Mereka melakukan yang namanya operasi plastik. Ada 2 single. Yang pertama adalah Becoming Prettier versi before. Jadi untuk versi before, mereka di sini akan nunjukin kepada kita bagaimana mereka itu pergi ke klinik operasi plastik untuk melakukan konsultasi sama dokternya. Nih gimana nih ntar kita oplasnya gitu. Kayak gitulah guys. Lalu untuk single yang kedua yaitu Becoming Prettier, itu kayak nunjukin kepada kita semua bagaimana hasil dari mereka setelah melakukan yang namanya operasi plastik. Dan Cinggu di Becoming Prettier, mereka juga ngungkapin kepada kita semua tentang berapa sih nilai yang mereka habiskan untuk melakukan yang namanya operasi plastik. Nilainya juga cukup fantastis ya, yaitu sebanyak 88.600 US dollar. Dan Cinggu melihat apa yang dilakukan oleh grup tersebut, banyak sekali dari netizen yang sudah nggak tahan lagi untuk menyampaikan kejulitan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh grup tersebut. Mau aku bacain nggak komentarnya kayak gimana? Aku itu penasaran, bagian mana sih dari mereka yang menjadi lebih cantik? Ya mungkin bisa diperhatikan lagi ya. Apakah ini grup Ajuma? And the last komentar, ini komentarnya gak kalah pedes ya. Bahkan ya di dunia kedokteran yang sudah modern ini, tetap ada yang gak bisa diubah meskipun dengan uang 100 jutawan. Ini maksudnya apa nih? Mereka itu jadi lebih cantik loh setelah melakukan yang namanya operasi plastik. Tapi sebelum juga udah cantik sih. Makanya aku juga heran, ini berubahnya di mana sih? Soalnya aku ngeliat kayak sama gitu, kayak nggak ada perubahannya, bener-bener kayak drastis banget sih. Yops, dari awal sebelum mereka melakukan operasi juga udah cantik sih sebenarnya guys, serius. Apalagi pas melakukan, ya udah cantik sih, tapi kayak kita itu sulit banget nih melihat perbedaannya itu di mana gitu. Karena kayak sama-sama gitu, kayak nggak ada ngelihat perubahan yang bener-bener kayak drastis banget sih.
Dan juga sekarang kita akan masuk ke kontroversi yang kedua. Ini juga nggak kalah kontroversial dan juga membuat mereka itu mendapatkan banyak sekali kritikan. Bahkan mereka ini juga sempat di-ban dari KBS. Wow, kenapa sih? Jadi Cinggu, mereka itu kan sudah melakukan comeback nih dengan single yang bertajuk Hiccup Hiccup. Hal yang menghebohkan dari grup tersebut adalah konsep yang diusung. Jadi pasalnya konsep yang mereka usung ternyata terinspirasi dari film Week Week Jepang. Nggak hanya video, liriknya juga nggak kalah mengandung unsur yang sangat dewasa banget. Nah, video itu pun seolah-olah menggambarkan tentang hubungan Week antar pria dan juga wanita, serta juga hubungan Week antar sesama jenis. Oleh karena itu, pihak KBS pun tidak memberikan izin untuk menayangkan lagu Hiccup Hiccup. Pihak KBS menganggapnya liriknya itu terlalu sugestif. Jadi untuk video dalam lagu itu dimulai dengan sebuah peringatan layaknya konten dewasa. Dilanjutkan dengan adegan memperkenalkan setiap personil dan dibuat mirip dengan tampilan sampul untuk majalah Jepang. Kemudian cuplikan klip tersebut menunjukkan seorang pria yang berinteraksi dengan personil Six Bomb. Agar terlihat semakin identik dengan konsep yang diusung, wajah para pria itu dibuat sama alias disensor. Dan pada comeback kali ini, Six Bomb juga hanya tampil dengan 3 personel saja karena Gabin masih menjalani perawatan akibat cedera pada kakinya. Jadwal comeback Six Bomb juga telah ditentukan pada tanggal 31 Juli. Dan itulah kenapa nih guys, kemunculan mereka juga dianggap oleh masyarakat sebagai sekumpulan wanita murahan. Komentar pedas pun kayak muncul mengiringi sepanjang karir per music Six Bomb. Dan buat kalian yang penasaran video klipnya seperti apa, ya udah kita nonton bersama-sama video klipnya. Tapi mohon maaf nih guys ya, mohon maaf, ini videonya kayak nggak ada sound ya, nggak ada suara. Soalnya ini kan copyright ya, jadi pasti suaranya itu pasti akan dihilangin. Well guys, aku udah pakai ini sudah aman. Kalau udah siap untuk nonton videonya, kalau udah siap langsung aja kita play ya. 1, 2, 3 play. Wow, Six Bomb warning. Ada kayak larang-larangan gitu ya. Wow, majalahnya gila sih. Oke, sebenarnya nggak ada masalah dengan majalah, biasa aja sih. It's okay. Tapi kayak, oh my god, what is that? Gila bajunya, ya ampun. Ya ampun, apa itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. What is that? Tapi lagunya asik, sumpah. Ya ampun, kayak, ya Allah, ngapain nih? Muka prianya pakai di bordo, guys. Wah, gila sih. Oh my god. Emang sih konsepnya emang kayak gitu sih. Film dewasa banget. Gila. Ngapain dia tuh? Gue sumpah, ya ampun. Ya Allah, ngapain nih? Ya Allah. Gambar prianya pakai disensor juga ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ngapain sih dia tuh? Tapi lagunya menurut aku is okay sih. Bagus. Tapi emang untuk video klipnya gila. Kostum mereka juga, ya Allah, kostumnya ya ampun. Tidak layak ditonton oleh anda-anda yang berumur di bawah 17 tahun nih. Oke. Tapi lagunya asik gitu. Itu tolong bajunya dikondisikan dulu dong. Ya Allah, sumpah. Oke, naik ke mobil, terus ngapain nih? Oh my god. Gila. Ini sih, apa namanya, kostumnya itu loh. Ya ampun, kostumnya menurut aku kayak parah juga sih. Oh my god, what is this? Apa yang dilakukan coba di situ? Ini pengambilan kameranya, alias angle kameranya ini kurang ajar ya. Waduh. Ini ceritanya tentang sekretaris gitu ya guys. Oh my god. Ini mereka kayak mau syuting film itu emang ya, kelihatannya ya. Oh my god. Kok aku merinding ya menonton video kayak gini ya. Gila, ya ampun. Tapi dari lagu sebetulnya udah oke. Oh, itu ceritanya sama pengirim. Oh my god. Ini gila sih emang konsepnya. Oke. Mereka sedang berada di sauna sekarang. Bukan di sauna, di gym gitu ya, olahraga. Oh, ceritanya ini adalah guru olahraga sama murid. Oke, I see. Ini ceritanya kenapa nih? Oh my god. Ini yang buat musik video pasti sudah melakukan research dengan sangat hati-hati ya. Sehingga mungkin dibuat sangat se-exactly kayak gini. Tapi ini cantik sih, ini serius. Visualnya bagus sih. Oh my god. Ya sih, konsepnya kayak gitu. Oh my god, parah banget sih. Oh my god, ini ceritanya kayak gimana nih? Oh, sama ibu gitu ya. Ini 2 lawan 1 guys. 3, 2, 1. Tapi lagunya udah asik gitu.
Yups, ini emang masalahnya di konsep sih menurut aku. Oh, aku kayak pada ngeliat kayak gini tuh di suatu tempat gitu ya Allah. Oh my god, udah selesai. Gila, 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 gila. Oh my god, video apakah itu? Serius guys. It's my first time ngelihat konsep musik video yang kayak gini. Konsepnya emang kayak konsep film Jepang gitu sih. Yang ngebuat musik videonya alias sutradaranya emang kayaknya pencinta film Jepang kayaknya ya. Makanya ngebuat kayak exactly kayak gini banget. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana liriknya. Karena aku juga penasaran liriknya itu kayak gimana guys. Sepulgar apakah liriknya sampai kayak di band gitu dari KBS. Let's we see, kita baca bersama-sama ya liriknya. Oh, lebih dekat. Oh, panas. Terus saya sekarang. Cegukan, setiap tubuh cegukan. Ini maksudnya cegukan gimana sih? Hey, kita bangun pesta malam ini. Merasa saya pada saat ini. Sebelum aku rindu saya malam ini. Maksudnya apa sih ini liriknya? Kayak gimana? Gak jelas banget yang translate. Sekarang saatnya untuk menghentikan pecundang. Melakukannya tidak penting. Saya tidak peduli besok dan juga datang itu panas. Naik bibir Anda hot. Dekat lebih aku pergi. Sekarang menjadi gila. Sentuhan seksi, Anda membuat saya turun ke bawah. Ini maksudnya turun ke bawah kayak gimana nih? Aku tidak akan melihat bukit mengerikan. Saya tidak melihat ke belakang pada tumit. Saya hilang di mata Anda. Nina gerakan untuk mabuk. Bom shake it. Malam ini aku goyang. Ini goyang kayak gini guys. Yups, kan goyang kayak gitu enak juga pas malam ya. Oh my god, liriknya gila ya. Anda, saya, malam ini gila. Oh, lebih dekat. Oh, panas. Intinya gitu deh, kalian udah lihat kan liriknya kayak gimana. But honestly ya, kalau kalian suruh nge-review aku bagaimana musik video untuk yang hiccup. Dan menurut aku ini emang kayak nggak bagus juga sih kalau pakai konsep yang sudah dewasa banget, konsep film dewasa banget. Menurut aku nggak cocok juga. Tapi itu dari kostum kan juga ya gitu dah ya. Kalian udah lihat bagaimana kostumnya. Menurut aku ini juga tidak layak untuk ditonton oleh beberapa orang yang masih belum berada di usia dewasa. Menurut aku seperti itu. Kayak kurang cocok sih. Karena kostum mereka juga udah parah. Habis itu juga liriknya kayak gimana gitu ya kan. Tapi sebenarnya dari segi lagu udah bagus kok. Bagus banget. Dan untuk kualitas musik videonya juga udah meningkat sih. Kalau kalian bandingin ya musik video Six Bomb yang dulu sama yang hiccup ini lebih bagus loh guys, serius. Ini lebih bagus menurut aku dibandingkan yang dulu. Karena musik video mereka yang dulu kayak bener-bener kualitasnya kayak kurang gitu loh. Kayak kurang dana banget, serius. Apalagi untuk yang Becoming Prettier itu kayak kurang dana banget. Sumpah musik videonya. Padahal mereka ngabisin operasi plastik itu sampai berjuta-juta won loh, alias $88.000. Itu kan banyak banget guys jumlahnya. Kenapa mereka nggak gunakan uang sebanyak itu untuk mengembangkan kualitas mereka, mulai dari musik video, dari lagu, dan juga promosi? Kan itu lumayan banget daripada melakukan operasi plastik. Bukannya mereka mendapatkan pujian, tapi malah kritikan. Dan ini juga ngebuat nama mereka makin down, dan juga down. Dan bahkan tidak ada yang ngelirik mereka. Dan buat yang nanya, Six Bomb ini kemana sekarang? Apakah mereka itu tetap ada atau gimana? Enggak guys, mereka itu udah bubar ya setelah 8 tahun debut. Mereka baru aja bubar nih pada tanggal 23 Mei 2021 yang lalu. Jadi melalui Instagram akunnya, mereka itu telah menuliskan, "Goodbye Six Bomb, sudah sulit bagi kalian selama ini." Emang bener sih, sulit banget sih bagi mereka gitu. Perjalanan karir mereka nggak mudah banget tuh guys. Dan menurut aku kenapa mereka kayak kontroversial banget, karena mungkin mereka menilai bahwa kayaknya kita kalau pakai konsep ini kita itu akan mendapatkan attention deh. Tapi menurut aku di sini kayak salah juga gitu. Mereka mendapatkan attentionnya dengan cara yang menurut aku sangat kontroversial. Yang mana kalau di Korea sendiri hal-hal yang berbau kontroversial kan itu ngebuat nama grupnya makin down dan juga tidak akan dilirik sama orang lain. Mungkin dilirik tapi hanya untuk diberikan komentar cacian saja. Habis itu ya udah ditinggalin. Nah, kalau kalian sendiri setelah melihat Six Bomb ini bagaimana? Langsung aja komen di kolom komentar. Oke guys, sekian aja ya untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan, beda ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kalian yang mau request di next time kita mau ngebahas tentang konspirasinya siapa, langsung aja sampaikan di bawah ya. I'm Yusoke pamit. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.